Assalamualaikum. Jadi sahabat baik, sekarang kita akan mencari kluing atau diplopoda ya. Nah, kita cari coba bagaimana kluing ini sangat bermanfaat sekali untuk penyembuhan daripada sakit ambeien atau wasir. Nah, ini nih kita lihat. Ini pas jalan nih ya, kita ambil. Ini kita ambil sudah. Nah, ini namanya kluing atau diplopoda. Kita masukkan. Nah, kita cari lagi ya, kita cari siapa tahu. Nah, ini biasanya tempat-tempat yang agak sejuk, agak ada ini contoh nih. Nah, ini kan, nah, kita ambil. Dan memang suka malu, dia suka muter-muter nih. Nah, kita akan masukkan. Oke, kita cari lagi. Ini kalau ada yang lebih besar lebih bagus lagi sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, coba kita cari sini. Kita cari dari tempat lembab ini coba. Nah, ini saudara. Nah, saudara ini lihat deh. Ini nah diplopoda ini ada nih. Nah, kluing. Nah, ini akan malu sekali. Nah, malu kan? Nah, inilah kita ambil. Nanti kita akan goreng dia. Tapi menggorengnya tidak dengan pakai minyak. Kalau pakai minyak nanti dimakan sama anak saya nanti. Dia tidak pakai minyak. Jadi digongseng aja. Mana lagi? Oh, ini. Ini coba ini lihat nih. Nah, ini ternyata banyak sekali ya di sini ya. Nah, coba kita lagi cari lagi. Ini di sini banyak sekali nampaknya ya. Coba sini. Mana? Ada nggak di sini? Mana nih? Nah. Kita cari lagi kita. Coba carikan, Bang. Ada, Bang. Ini nih, Bang. Bukan. Mana, Bang? Mana kita cari? Ini. Oh, ini dia nih. Ini dia ketemu lagi. Ini kan. Kita kembalikan lagi. Oke. Ini sudah cukup ya. 5 saja. Sebenarnya kalau ini lebih besar. Ini lebih besar nih, kita cukup menggoreng atau menggongsengnya itu 3 saja. Tapi karena ini kecil-kecil, ya kita cobakan ya. Kita cobakan untuk menggongseng dengan tidak memakai minyak. Gongseng pakai pakai minyak, nanti dia tidak hancur. Tapi kalau kita ini gorengnya dengan tidak pakai minyak, maka dia akan hancur. Nah, akan jadi arang atau hancur. Oke, terima kasih ya. Jadi ini sebagai contoh, nanti kita akan kita lakukan pelaksanaan cara menggorengnya. Oke. Nah, para pemirsa, sahabat baik Mukhlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membuat satu cara pengobatan herbal ya untuk ambeien. Nah, mungkin saudara-saudara atau kawan-kawan yang pernah ambeien, ini namanya kalau bahasa kita ini kluing atau luwing kaki 1000. Nah, ini kalau bahasa latinnya namanya diplopoda. Nah, kita perhatikan ya. Ini adalah cara bagaimana untuk obat wasir atau ambeien. Sekarang kita kemas bagaimana cara untuk memasaknya dan bagaimana cara nanti untuk penggunaan pengobatan wasir tersebut. Oke, kita hidupkan. Perlu diingat bahwa ketika kita masak ini tidak perlu pakai air. Kemudian kita panaskan sampai panas betul. Kemudian tidak usah pakai air, tidak usah pakai minyak. Dan kita ambil 5 ya, 5. Kenapa kita ini menunggu waktu masak saja? Artinya panas, karena supaya nanti kluing itu atau diploda ini langsung meninggoy lagi. Jadi sehingga ketika panas ini langsung kita masukkan, langsung mati.
Kalau misalnya kita goreng dalam keadaan panci belum panas, maka kasihan. Nah, ini ya. Nah, kita masukkan ya. Nah, kita lihat. Nah, oke, bismillah. Nah, ini berarti mau belum panas nih, kasihan tuh. Tersiksa tuh, kasihan ya. Tapi tidak apa, karena itu obat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada binatang ini adalah untuk obat daripada penyakit manusia. Ini kita dapatkan nih ya, seperti kita lihat tadi, mendapatkan di tempat-tempat yang tanah yang lembab, nah kan, sehingga kita mudah untuk mendapatkan. Kalau di tanah-tanah yang kering biasanya tidak ada. Nah, kita lihat ini, kita goseng-goseng dulu sampai kapan? Sampai nanti betul-betul mati, hitam, sampai hitam. Nah, ini kita, dan ingat setelah kita memakai wajan ini harus dicuci ya, karena kita nanti akan masak hal-hal yang lain. Nah, ini sampai betul-betul hitam. Kita tunggu terus ya, sampai betul-betul. Nah, kita tunggu dulu sampai ini hitam betul, sampai betul-betul hitam, mudah karena nanti ini akan dicampur dengan minyak. Ada nanti kita juga akan menyiapkan minyak. Ini agak lama memang ya, tapi tidak apa, kita tetap digongseng-gongseng, digoreng-goreng, digoyang-goyangkan supaya merata. Jadi ini tidak ditumbuk ya, ini dengan sendirinya nanti akan hancur ya. Nah, ini akan hancur. Nah, kita prosesnya memang harus betul-betul sampai selesai nih, tidak boleh setengah-setengah. Dan jangan lupa juga, atas kebaikan saya memberikan ilmu ini, nah, para pemirsa harus ya subscribe ya kan, komen ya kan, likes ya. Karena apa? Karena ilmu ini sangat penting sekali ya kan. Kalau kita ini sakit ambeien ini pernah saya rasakan sendiri ya. Dengan obat ini alhamdulillah, nah, ketika penggunaannya nanti biasanya itu di tempat anus atau pembuangan itu ada benjolan, dan itu sangat sakit sekali. Sakitnya itu di sini. Kalau itu bukan di hati tapi di sini, nah, di tempat anus itu sangat sakit sekali. Nah, ini kita ganti ya, lebih mati. Kita matikan, kita hancur-hancurkan dulu, tetap kita hancurkan. Nah, sampai betul-betul ini sudah mati nih, sudah mati semua nih, nggak ada yang bergerak lagi nih, sudah mati nih ya. Nah, para pemirsa, nah, nanti ketika ini udah bagus atau udah selesai, ini nanti kita hancurkan lagi ya. Oke, kita ambilkan penumbuk atau tetap fokus di situ. Ada penumbuk kayu enggak ya? Kita cari penumbuk kayu. Nah, bentar kita lihat ya para pemirsa. Nah, ini kalaupun lebih selamatnya mana kain. Nah, supaya lebih enaknya kita pegang di bawah juga enggak apa-apa, tapi di sini karena ini tidak terlalu berat. Nah, ini para pemirsa lihat ini posisinya. Nah, sampai betul-betul halus ya, sampai betul-betul halus. Nah, ini kan masih belum nih, ini masih kita harus halus. Setelah itu para pemirsa, kita akan mengambil tempat yang nanti akan dicampur dengan minyak, bukan minyak goreng ya, tapi ada tempat yang lebih indah. Nah gini ya, kita pindahkan di sini pemirsa. Oke, kita sisip aja. Pemakaiannya ini para pemirsa cukup 3 kali. Kapan itu? Pertama, ketika
ada terasa sakit itu dioleskan. Tolong diambilkan ini minyak kayak minyak apa namanya, minyak zaitun ini. Nah, mestinya ini ada nih. Nah, minyak zaitun nih. Nanti dikasih minyak zaitun ya para pemirsa. Nah, agak ini dikasih minyak zaitun, di kudak-kudak supaya apa? Supaya nanti tercampur. Kemudian diambil, dioleskan di tempat yang benjolan itu. Di benjolan dioleskan, kemudian memasukkannya pakai jari ini. Ini atau ini boleh. Nah, dimasukkan. Setelah itu katup di tempat apa namanya, tempat untuk pantat apa namanya, ya itulah tempat anus itu, di agak di ini kan. Kemudian sambil berdiri. Setelah berdiri maka dia akan masuk. Nah, ketika udah masuk ini, karena dia ada minyak, mengandung minyak dari benjolan tadi, maka ketika dia berdiri sudah masuk itu. Tetapi kalau nanti dia mau buang hajat lagi atau mau berak, maka dia akan datang lagi, tapi tidak apa-apa, dia tidak akan sakit. Nah, ketika untuk yang kedua kalinya, maka dimasukkan lagi ketika setelah Anda berak. Nah, ini para pemirsa, ini minyak zaitun ini ya, olive. Nah, ini ya minyak zaitun nih. Nah, dipasangkan. Nah, ini begini rupa nih. Nah, ini nih. Nah, ini para pemirsa. Nah, inilah kemudian yang tempat nanti untuk coba agak jauh sedikit. Nah, ini hasilnya. Inilah nanti yang akan dioleskan ke tempat benjolan anus kita sebanyak 3 kali lah minimal. Jadi hari pertama ada benjolan itu terasa sakit, maka ketika Anda tidak merasa mau buang air besar atau berak, maka Anda olesin, kemudian dimasukkan, kemudian Anda istirahat. Nah, setelah itu, kalau misalnya para pemirsa nanti waktu berak, bahasanya kan, bahasa kasarnya berak ya, BAB. BAB betul, pinter anak saya. Nah, BAB nanti keluar lagi. Setelah itu nanti dibersihkan dulu BAB-nya, kemudian ditempelin lagi, dioles lagi, karena benjolan itu mungkin akan keluar. Nah, setelah BAB keluar, diolesin lagi, dimasukkan. Jadi untuk yang kedua dan yang ketiga seperti itu, maka insya Allah biarpun hari-hari selanjutnya apabila nanti keluar benjolan itu, ketika dimasukkan dengan tangan ini ya, dengan ini atau ini, maka sudah tidak akan terasa sakit lagi. Dimasukkan, dikatupkan pakai tangan tuh, anusnya itu ditutup dengan tangan kita, tutup seperti ini. Kemudian hari-hari selanjutnya tidak perlu memakai ini lagi, Anda sudah sembuh dan aktivitas Anda tidak terganggu. Meskipun itu benjolan itu keluar, maka insya Allah dia tidak akan terasa sakit. Tetapi setiap Anda BAB, karena sudah tidak memakai ini lagi kan, tidak memakai obat ini, maka Anda perlu sabun. Nah, sabun ini untuk membersihkan daripada istinja kita, BAB kita ya. Kemudian dimasukkan, setelah dibersihkan dengan sabun itu, benjolan itu, maka sudah tidak akan terasa sakit. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan semuanya sehat dengan obat herbal dari Kluwing. Nah, dari Kluwing ini ya. Terima kasih dan saya ucapkan mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.